Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 20.020.3185 bersama kedua teman saya yaitu Keshalia Diva Maharani dengan NIM 20.020.3216 dan Salvina Putih Jelita dengan NIM 20.020.3244. Kekayaan intelektual atau KI merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas. Seiring perkembangan ekonomi, dalam perdagangan seringkali muncul sengketa atau dispute, ataupun pelanggaran KI yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan, atau yang dikenal juga sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa bentuk APS yang selama ini telah dikenal yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk jalur pengadilan atau litigasi, setiap orang merasa haknya telah dilanggar dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektualnya. Sedangkan untuk penyelesaian di jalur non-pengadilan atau non-litigasi atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa UU Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun, di samping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Penyelesaian melalui non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di Indonesia non-litigasi ini ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Yang kedua, alternatif penyelesaian sengketa. Apa itu alternatif penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution, biasa disebut ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak petugas yang netral. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis.
Yang pertama ada konsultasi, kedua negosiasi, ketiga mediasi, dan keempat konsiliasi. Jenis alternatif penyelesaian sengketa yang akan kita bahas, pertama konsultasi. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang dapat disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Kedua, menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama menguntungkan, dengan melepaskan ataupun memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Ketiga, mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga atau mediator yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan para pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keempat, ada konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tata cara gugatan telah diatur dalam masing-masing peraturan terkait KI yang dituju. Contoh tata cara gugatan pelanggaran hak cipta yang diatur pada pasal 100 sampai 101 UU HC. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian, persyaratan dan prosedurnya telah diatur dalam UU 30/1999. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Mengenai alternatif penyelesaian sengketa diatur pada pasal 6 UU 30 tahun 1999. Sengketa KI tidak saja terjadi dengan pihak yang berada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. World Intellectual Property Organization atau WIPO sebagai salah satu specialist agency dari United Nations adalah lembaga internasional yang bergerak di bidang perlindungan kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur mengenai KI sangat banyak dipengaruhi oleh pengadilan dunia dan sangat erat kaitannya dengan WTO dan TRIPS Agreement. Kemudian ada 6 penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa hak cipta. Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Yang kedua, ada penyelesaian sengketa paten. Penyelesaian sengketa paten selain melalui pengadilan niaga juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa merek dan indikasi geografis. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada penyelesaian sengketa desain industri.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada penyelesaian sengketa desain tata letak sirkuit terpadu. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang terakhir ada penyelesaian sengketa rahasia dagang. Perlu dipahami, pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui pengadilan negeri, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.